Selamat pagi, Pancaran Kasih Depok, Bapak, Ibu, Saudara-saudara, dan anak-anak yang diberkati Tuhan, seluruh warga jemaat GPIB Pancaran Kasih Depok dimanapun berada. Embun pagi hari. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, dan anak-anak yang diberkati Tuhan, selamat pagi dan shalom semuanya. Pagi hari ini kembali kita semua boleh merasakan indahnya pagi hari, sama seperti kita menikmati indahnya kasih Tuhan. Dan karena itu Tuhan sudah menyediakan segala sesuatunya kepada kita. Mari kita siapkan diri kita sebelum kita melangkah, berkarya, dan bersaksi di tengah-tengah dunia ciptaan Tuhan ini. Mari kita perlengkapi diri kita dengan firman Tuhan. Kita satu dalam doa. Bapa di surga, kembali kami datang padamu, bersyukur atas segala berkat Tuhan. Kami melangkah dalam karya dan kerja kami hari ini, ingin sekali kami diperlengkapi dengan firman-Mu. Bukalah hati kami dan terangilah kami dengan Roh Kudus-Mu, sehingga kami dapat mengerti dan memahami firman-Mu. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap mendengarkannya. Demi nama Tuhan Yesus, firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, dan anak-anak yang diberkati Tuhan. Pembacaan Alkitab kita pagi hari ini terambil dalam Kisah Para Rasul, pasalnya yang ke-16 ayat 13 sampai ayatnya yang ke-15. Fokus kita pada ayatnya yang ke-15. Berkata demikian, sesudah ia dibaptis bersama seisi rumahnya, ia mengajak kami, katanya, jika kami berpendapat bahwa aku sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan, marilah menumpang di rumahku. Ia mendesak sampai kami menerimanya. Demikian sabda Tuhan. Judul yang menjadi landasan renungan kita berkata, perbuatan baik sebagai buah iman. Ibu, bapak, saudara-saudara, dan anak-anak yang diberkati Tuhan. Kisah Para Rasul selain menceritakan tentang perjalanan para murid Yesus, ada satu tokoh yang ditulis oleh Lukas. Tokoh ini bernama Paulus. Paulus dulu dikenal sebagai orang yang dahulu bernama Saulus, mencari orang Kristen lalu kemudian menyerahkannya kepada pemerintahan Romawi untuk dibunuh. Terkesan ada kebencian dalam diri Rasul Saulus pada waktu itu. Namun Yesus bertindak cepat sekali. Dia tahu bahwa Paulus ini atau Saulus dahulunya punya potensi untuk dipakai oleh Tuhan. Karena itu Tuhan memberkati dan berjumpa dengan Paulus atau Saulus sebelumnya. Lalu kemudian Tuhan memakai Saulus, dan ketika itu juga nama Saulus berubah menjadi Paulus. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, dan anak-anak yang diberkati Tuhan, hampir sebagian besar atau di atas 50% kisah para rasul ini berisi tentang perjalanan Paulus dalam kesaksiannya di beberapa wilayah-wilayah atau kota di wilayah Yunani. Salah satu bacaan kita hari ini, Paulus ada di kota Filipi. Cerita ini menarik, kenapa? Karena Paulus kemudian bersaksi tentang Yesus Kristus dan di hadapan banyak perempuan. Salah satu di antara mereka adalah yang bernama Lydia. Lalu begitu dia tertarik dengan apa yang diberitakan oleh Rasul Paulus, maka kemudian dia mau percaya, lalu Lydia pun dibaptis. Menariknya, kemudian Lydia menyambut mereka atau Paulus, kata ganti orang ketiga ini dengan kata kami, berarti Paulus tidak sendiri. Ada beberapa orang di sana yang kemudian Lydia menyambutnya untuk hadir di rumahnya. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, tindakan yang begitu mulia berbuahkan iman, di mana Lydia, seorang yang tadinya belum mengenal Kristus, tapi karena dia mendengar bagaimana Paulus menyampaikan semua, itu menjadi daya tarik buat Lydia. Sehingga dia bukan saja menyambut Kristus dalam dirinya, tapi ia juga menyambut tamu-tamu Kristus datang ke rumahnya. Semuanya menjadi berkat, bukan hanya Lydia, tapi seisi rumahnya, karena Tuhan hadir di tengah-tengah mereka. Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, apa yang terungkap dalam bacaan kita membuktikan pelayanan kasih
yang pada akhirnya berbuahkan iman yang baru bagi seseorang. Dan itu nampak dari cerita ini. Bagaimana relevansinya dalam hidup kita? Menjadi tugas tanggung jawab kita ketika sebagai gereja kita diutus dalam dunia ini untuk berbuat kebaikan bagi banyak orang, sehingga orang banyak datang dan rindu mendengarkan kisah tentang pelayanan Yesus. Mereka rindu untuk mendengar kembali bagaimana Allah yang mau hadir dalam diri Yesus, bagaimana Allah yang beserta dengan manusia ciptaannya melalui kehadiran Yesus, di mana Allah mau menjadi sama dengan manusia, supaya manusia yang berdosa ini terangkat dari lumpur dosa dan dibersihkan melalui darah Kristus. Bukankah cerita-cerita ini sangat dirindukan banyak orang dan menjadi daya tarik tersendiri? Dan semua itu membuat banyak kemudian orang-orang yang menjadi percaya kepada Kristus. Mari saudaraku, kita semua juga terpanggil, atau kita semua juga dipanggil dan diutus oleh Tuhan untuk selalu memperlihatkan perbuatan baik kita. Karena dengan demikian, maka itu akan berbuahkan iman di tengah-tengah kehidupan kita. Apa yang terjadi dalam kisah para rasul, khususnya pengalaman Paulus, akan bisa terjadi kalau kita pun mau melakukannya seperti yang difirmankan Tuhan. Selamat berkarya, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, dan anak-anak yang diberkati Tuhan, mari kita satu dalam doa. Bapa di surga, kembali kami datang padamu mengucap syukur atas segala berkat Tuhan. Pagi ini kami mau berdoa untuk jemaat-Mu, Pancaran Kasih Depok. Tuhan Yesus memberkati. Khususnya kami berdoa untuk sektor Karmel. Kami berdoa untuk Saudari Dina Adam Paliyama, Ibu Elsel Haumahu, keluarga Bapak Fabianus Lukas Maulud, keluarga Bapak Ferry Mewengkang, keluarga Bapak Freddy Mesias Makaenas, dan keluarga Bapak Gerson Tupesi. Tuhan Yesus memberkati keluarga-keluarga, bahkan saudara-saudara dan orang tua kami dalam berkat Tuhan. Kami berdoa untuk jemaat Tuhan yang sakit, sektor Muria, Ibu Nursaningsi Betai, Ibu Yaena Sebuahia, sektor Getsemani, Bapak Ngelu Bangun, Ibu Elsa Sutopo Manarisip, Ibu Daruri, dan sektor Bethlehem, Bapak Martinus Lukas. Berkatilah saudara-saudara kami, orang-orang tua kami, di mana Tuhan memberkati sehingga mereka semua boleh mendapatkan kembali pemulihan dan kekuatannya. Kami juga mau berdoa di pagi hari ini ya Bapa di surga untuk majelis jemaat. Tuhan Yesus berkati juga unit-unit misioner, vikaris. Tuhan berkati juga akan BPPJ, pegawai kantor gereja, koster, dan keamanan. Diberkatilah semua unsur yang ada di dalamnya. Kami juga mau berdoa ya Bapa di surga pagi hari ini untuk jemaat Tuhan yang merayakan ulang tahun kelahiran. Kami mau berdoa ya Bapa di surga untuk jemaat Tuhan, anak Jane Marice Patiasina. Kami berdoa juga untuk Saudari Adelia Paulina Lawrence, Saudari Agnes Boru Huta Barat, Ibu Umi Hardiansi Boru Gutom, Saudara Matthew Geranimo Johnson Tampi, Saudara Bobby Alfianus Bernard. Tuhan Yesus memberkati saudara-saudara kami atas pertambahan usia mereka. Kami juga mau berdoa untuk jemaat Tuhan yang pada hari ini merayakan ulang tahun perkawinan. Tuhan Yesus memberkati saudara-saudara kami. Tuhan berkati di dalam kehidupan mereka masing-masing. Biarlah sukacita mereka pada hari ini diberkati oleh Tuhan. Keluarga Bapak Hartolio Wijaya, keluarga Bapak Jeffrey Salhuteru, keluarga Bapak Amaslan Munte. Tuhan Yesus memberkati sukacita mereka di dalam pertambahan usia perkawinan mereka. Berkat-berkat Tuhan selalu hadir di dalam kehidupan mereka. Terima kasih ya Bapa di surga untuk segala berkat-Mu.
Kami menyerahkan juga jemaat Tuhan dimanapun mereka berada. Tuhan berkati setiap kehidupan mereka masing-masing, berkati juga anak-anak Tuhan, baik yang dalam masa pertumbuhan maupun yang sudah menikmati pendidikan dari taman kanak-kanak sampai perguruan tinggi, bahkan anak-anak mudamu yang berkarya, bekerja, yang sedang mencari pekerjaan. Tuhan Yesus memberkati semuanya. Para orang tua yang dalam pergumulan mereka, berkati di dalam terus mereka berkarya, dari hasil mereka juga membesarkan anak-anak, mendidik mereka semua, menyekolahkan dengan segala berkat-berkat Tuhan. Tuhan berkati tiap pribadi, tiap keluarga. Terima kasih ya Bapa di sorga. Inilah doa syukur kami. Ampunkan dosa kami di dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di sorga. Amin. Selamat pagi, selamat berkarya. Tuhan memberkati saudara.